I read the entire Quran in one sitting as an American who has never read the Quran ever in my entire life. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ini tentang Grayson Brock, seorang remaja Kristen yang membaca seluruh Al-Quran sekaligus. Dia menghabiskan lebih dari 19 jam membaca seluruh terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Subhanallah. I read the entire Quran in one sitting as an American who has never read the Quran ever in my entire life. My professor one day told me the Quran is not very long, you guys should read it. I was in a religious class. So, I did it in one sitting. Grayson terkenal karena membuat berbagai jenis video yang menginspirasi dan menentang di YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Salah satu alasan dia membaca seluruh Al-Quran sekaligus adalah karena guru agamanya di perguruan tinggi yang dia gambarkan sebagai orang yang lucu dan yang juga mengatakan kepadanya, Al-Quran tidaklah panjang jika kamu ingin membacanya. Grayson berjanji akan mengirimkan video itu melalui email kepadanya setelah selesai. Sebelum memulai, dia berhipotesis bahwa Quran mungkin mirip dengan nilai-nilai Kristiani dan Buddha. Tidak radikal, inspiratif. Beberapa bagian akan membingungkan. Dan saya tidak mengetahui sejarah Arab pada saat itu. Apa yang menarik adalah bahwa Grayson sedang membaca Al-Quran tanpa mengenakan baju. Dan setiap kali dia menyelesaikan satu halaman, dia menandai tubuhnya untuk menunjukkan. Dan pada akhirnya, dia mendapat 424 tanda di dadanya. And I was pretty shocked, okay? Because it literally says, you shall show kindness to your parents. There's another verse that says you should ward off evil with good. I think the Quran and the Bible are much more similar than they are different. I think the Quran is much more to the point, and it says don't worship anything except God. Don't worship any humans, don't worship anything. There is only one God, there is only one supreme being. As the Bible talks about the Trinity and Jesus being the Son of God, and Muslims disagree with that. However, I think the ideas of how to live your life are very similar to both of these books. You disagree or agree with me? Dan dia saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Texas Austin. Dia memiliki lebih dari 30.000 subscriber di channel YouTube-nya. Ketika saya membuat video ini, video Al-Quran ini telah ditonton hampir 400.000 kali. Sejak dia memposting di channelnya sekitar 5 bulan lalu dan memiliki lebih dari 3.000 komentar. Dan beberapa orang mengakui bahwa meskipun mereka beragama Islam, mereka tidak pernah mencoba membaca keseluruhan Al-Quran atau mencoba memahami maknanya. Subhanallah. Dengan hampir 2 miliar muslim di dunia, ini adalah panggilan untuk kita agar memperhatikan Al-Quran dan juga meluangkan waktu di tengah kesibukan kita untuk mencari tahu lebih banyak tentang Al-Quran. Grayson tidak hanya membaca Al-Quran, dia mencatat beberapa pernyataan penting saat dia membaca. Dia juga takjub ketika membaca ayat 136 surah Al-Baqarah yang menekankan fakta bahwa umat Islam percaya pada kenabian Yesus dan menganggapnya sebagai seorang nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Dan dia merasa itulah yang menyebabkan terjadinya perdebatan antara umat Nasrani dan Islam. Padahal menurutnya ajarannya sama. Dengan seringnya Yesus disebutkan dalam Al-Quran, hal-hal baik dikatakan tentang dia.
Setelah membaca keseluruhan makna surah Al-Baqarah, dia merangkumnya dengan mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, serahkanlah kamu semua kepada Allah dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui." Dia berkata, dia khawatir membuat terlalu banyak catatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mengerti sebagaimana dia dengan tulus ingin mengerti apa yang dia baca dan apa yang harus dilakukan dengan semua informasi itu. Semoga Allah membimbingnya menuju Islam. Amin. Ia juga mencatat bahwa seseorang harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa karena hari kiamat pasti datang, dan dia bahkan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia harus berhenti berbuat dosa. Subhanallah. Betapa besar pengaruh Al-Quran. Dia menyimpulkan dengan mengatakan, takut Tuhan, jangan ikuti keinginan Anda, bersikaplah baik kepada orang tuamu. Akhir-akhir ini banyak sekali non-muslim yang membaca kitab suci Al-Quran dan kagum dengan keakuratannya, relevansi dan keabadian teksnya. Beberapa bahkan masuk Islam sebagai akibat dari hal ini. Bahkan pendeta terkemuka seperti David Galt, Hilarion Heggie, dan Cleopas Declan pun masuk Islam, meskipun mereka mempunyai pengetahuan yang luas tentang Alkitab. Baru-baru ini Will Smith, seorang aktor Hollywood Amerika yang populer, buka-bukaan tentang membaca Al-Quran selama Ramadan. Ia mengatakan bahwa ia kagum dengan banyaknya kalimat Musa disebutkan dalam Al-Quran, dan ia mengatakan bahwa ia menyukai kesederhanaan cara penulisan Al-Quran dan betapa mudahnya memahaminya. Orang Kristen lainnya, Mickey Arton, yang merupakan peternak lebah profesional selama lebih dari 1 dekade, terkejut dengan apa yang dia baca dalam Al-Quran tentang lebah. I heard there was a chapter in the Quran about honeybees, so I had to check it out, and this is what I found. Chapter 16 is called The Bee, and Islam highly respects the bee to the point where it's a sin to kill one. Okay, 3 key points, 3 things that I liked. Number 1, it talks about honey. It says, "There comes forth from their bellies a beverage of many hues, in which there is healing for men." Dia terkejut bagaimana Islam memberi hormat pada serangga sekecil itu. Dan meskipun Al-Quran telah lebih dari 1445 tahun yang lalu, Al-Quran memiliki banyak informasi tentang lebah yang akurat dan telah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Saya memiliki video tentang dia di channel saya jika Anda tertarik. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kebenaran Al-Quran bagi orang-orang yang berakal. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.